tentang takwa. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Quran surat Ali Imran ayat ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beriman. Kecuali dalam keadaan berserah diri muslim. Wa qala ta'ala aidon, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh kesanggupan kita, dengan maksimal, dengan seluruh daya dan upaya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ayatun mubayyinah lil murad minal ula. Ayat ini merupakan ayat untuk menjelaskan dan mentaukidkan, menguatkan dari ayat-ayat takwa sebelumnya. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Surat Al-Ahzab ayat ke-70. Yang artinya Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan-perkataan yang benar. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat tentang takwa itu di dalam Al-Qur'an begitu banyak, ratusan. Kalau diderivasikan semuanya itu ada sekitar 259 ayat. Nanti di surat Al-Baqarah ada berapa, surat An-Nisa ada berapa, surat Ali Imran ada berapa, coba dilihat semuanya. Kenapa ini begitu banyak? Karena memang takwa begitu penting. Takwa menjadi barometer, menjadi standarisasi kita ini, hidup ini harus ke sana arahnya. Harus bertakwa. Karena dengan bertakwa maka kita akan beramal saleh. Antara takwa dengan amal-amal soleh itu satu kesatuan yang utuh. Jadi kalau kita ingin disebut dengan bertakwa, itu amal-amalannya soleh. Orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang non-muslim? Katakan itu. Mereka soleh. Soleh secara duniawi. Berean kabatur. Selalu perhatian ke orang lain. Memberi kepada yang papa. Membantu kepada yang memerlukan. Tapi sayang seribu sayang. Perintah Allah itu tidak hanya saja bersedekah, tetapi ada wajib seperti sholat, puasa, zakat, haji. Jadi tidak cukup hanya dengan, wah saya kan hubungan dengan manusia baik-baik saja. Iya, seperti kita ketahui bahwa hubungan manusia itu ada dua. Ada hubungan horizontal dan ada hubungan vertikal. Nah, hubungan horizontal ini juga harus bisa membias ke hubungan vertikal. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya hubungan vertikal, hablum minallah, itu juga harus membias kepada hablum minannas. Ini adalah fungsinya takwa. Takwa ini mempunyai dua pengewajantahan dalam kehidupan. Yakni hablum minallah wa hablum minannas. Tidak akan disebut orang yang bertakwa, tidak akan disebut orang yang beriman
tatkala tetangganya kelaparan sementara kita kenyang. Itu adalah buah dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arti takwa secara bahasa itu takut. Bukan berarti takut itu terus kita lari dari Allah. Takut dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk berbuat dosa. Yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama, yaitu punya sifat dan sikap karakter muqarrabah. Taqarrub ilallah. Jadi takwa bukan berarti takut terus kita lari, tetapi takut dari apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara syar'i, takwa itu adalah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan seluruh perintah Allah tanpa harus mengetahui syarat, tidak harus meminta syarat. Dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mengajukan syarat. Ini yang biasanya manusia itu tatkala mau melakukan sesuatu itu harus ada syaratnya dulu. Mau saya melakukan itu tapi dengan syarat. Mau saya tidak begitu tapi dengan syarat. Nah, takwa itu tidak perlu ada syarat. Jadi kalau kita mau melakukan perintah Allah, ya lakukan perintah-perintah Allah. Nah, untuk melakukan perintah Allah itulah baru ada syaratnya. Tapi tatkala perintah Allah itu menurut sholat, ya harus sholat. Nah, baru setelah mau sholat, kita itu dihadapkan dengan syarat dan rukun sholat. Tapi perintahnya harus dilaksanakan. Itu takwa adalah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Ini sering sekali takwa itu disebutkan, sering sekali diwasiatkan dari mimbar-mimbar masjid, dari mimbar-mimbar khutbah gitu. Tapi sayang, seribu sayang, karena mungkin terlalu sering diungkapkan, akhirnya menjadi hal-hal yang biasa-biasa saja di telinga kita. Sejatinya takwa itu adalah sifat dan sikap yang sangat luar biasa. Karena itu sebuah inti atau core dari seorang mukmin dan seorang muslim. Kita sebagai orang muslim, kita yang menyatakan diri mukmin harus sampai kepada tingkatan takwa. Harus sampai ke sana. Makanya ayat-ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Iman, takwa. Jadi yang diseru untuk bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, untuk itu jadi tidak langsung ditakwa dulu, tapi iman dulu. Kita mengimani, maka setelah kita iman, kita harus naik derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa dan bagaimana balasan orang-orang yang bertakwa? Kok begitu seringnya Allah itu menyuruh kita untuk bertakwa? Di dalam Al-Quran surat At-Tolaq ayat kedua sampai dengan ketiga, Allah berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari berbagai macam masalah dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah balasan orang yang bertakwa. Kenapa
ini yang didulukan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena ini adalah problematika manusia yang paling utama. Problematika manusia paling utama itu kan di dunia. Sejatinya bukan di akhirat. Di akhirat itu ya pasti nanti setelah kehidupan dunia ini selesai. Maka Allah memberikan ayat-ayat itu secara step by step. Yang pertama, berikan kepada manusia itu agar di dunia ini sejahtera. Maka Allah memberikan janji. Barang siapa bertakwa kepadaku, kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Maka masalah-masalah yang dihadapi, Allah akan cari jalan keluar. Allah akan kasih jalan keluarnya. Itu yang pertama. Karena manusia ini hidup di dunia ini selalu penuh dengan masalah. Nah, permasalahannya tidak akan pernah selesai ternyata manusia itu. Satu masalah selesai, muncul masalah lain. Jangan dikira bahwa masalah itu hanya buat orang-orang tertentu saja. Semua orang pasti punya masalah. Karena manusia itu memang diciptakan penuh dengan permasalahan. Nah, bagaimana agar manusia itu bisa menyelesaikan masalah? Satu jalannya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi bagi orang yang bertakwa, Allah akan memberikan yang namanya jalan keluar, problem of solving tatkala menemukan masalah. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini juga permasalahan manusia. Manusia itu selalu berpikir dan selalu mengukur dunia ini adalah dengan harta, dengan rezeki. Kata Allah, kalau kalian ingin mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka min haitsu la yahtasib, kata Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwa. Jadi rezeki itu datang itu karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pasti tatkala orang-orang yang bersifat rasionalistis saja, masa sih kalau hanya dengan bertakwa itu terus rezekinya datang mengalir dari segala penjuru. Dan ini kata Al-Quranul Karim, bukan kata akal manusia. Yang berpendapat bahwa rezeki itu adalah datang dari bekerja keras atau dari bisnis, itu adalah akal kita. Sejatinya yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata ada orang yang tidak perlu kerja keras dan dia hidup berkecukupan. Tapi ada orang yang bekerja keras, hidupnya tetap kekurangan. Maka parameternya saudaraku sekalian, apa sih dengan cukup? Cukup itu adalah sesuatu yang mencukupi kehidupan dirinya dan kebutuhannya. Yang menjadi masalah itu kita tidak merasa cukup karena kebutuhan kita itu melebihi dari pendapatan yang kita dapatkan. Makanya kita akan merasa kurang. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasul, siapa orang yang paling kaya? Apakah orang yang paling banyak hartanya? Lah, orang yang paling kaya adalah orang yang kaya hatinya. Jadi dia merasa cukup apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.